Selamat malam, salam saudaraku yang terkasih oleh Tuhan. Jumpa lagi dengan saya. Judul dari khotbah saya pada malam hari ini, saya berikan judul Bagaimana Iman yang Dewasa Menurut Alkitab. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama Bapa dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah gunung batu tempat perteduhan kami ya Tuhan. Penuh pada kesempatan malam hari ini Tuhan masih izinkan hamba untuk berbagi kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, urapi hati dan pikiran hamba. Berkati kami sekalian ya Tuhan. Berkati orang-orang yang menonton channel ini ya Tuhan, sehingga hidup mereka dibaharui dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah kuat kuasa Tuhan Yesus, melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu boleh melingkupi hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dan memperlakukannya dalam hidup kami tiap-tiap hari. Inilah doa dan permohonan kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Salam saudaraku yang terkasih oleh Tuhan. Nas yang diperhadapkan pada kita pada malam hari ini saya ambil dari Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang telah mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita berbagi, bergumul tentang kebenaran firman Tuhan ini. Jadi di sana dikatakan pada ayat 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia masih anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang telah mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Apa saja yang dikatakan oleh Paulus tentang susu itu saudara yang terkasih, yaitu pokok-pokok ajaran dasar daripada pernyataan Allah. Hal ini terdapat di dalam Ibrani pasal 6 ayat 18. Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Di sana dikatakan, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya dan pernah mengecap karunia surgawi dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyelipkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang mengisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat kepada kutuk dan berakhir dengan pembakaran. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, di sana dikatakan dasar-dasar dari pertobatan, yaitu pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Hari ini saudara yang terkasih oleh Tuhan, masih banyak orang yang pemahaman imannya masih seperti susu, makan susu.
Hari ini masih ada orang yang ribut karena baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Apa itu pembaptisan? Hari ini orang masih sibuk. Aku baptis percik, aku baptis selam. Yang percik belum tentu masih belum sempurna, yang sempurna adalah baptis selam. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, di sini mau saya sampaikan bahwa baik baptis percik maupun baptis selam itu hanya adalah merupakan lambang. Lambang dari baptisan daripada Roh Kudus. Kita dibaptis dengan menggunakan air, baik diselam atau tidak diselam, baik dipercik atau tidak dipercik. Itu hanya lambang bahwa kita akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau orang masih sibuk karena kamu sudah dipercik itu harus diselam lagi. Itu banyak seperti itu saudara yang terkasih oleh Tuhan. Ini masih termasuk masih orang-orang anak kecil. Atau penumpangan tangan. Penumpangan tangan itu biasanya karena orang sakit. Orang sakit saudara yang terkasih oleh Tuhan. Minta ditumpangkan tangan supaya diberkati, diberi kesembuhan dan sebagainya. Firman Allah tidak seperti itu saudara yang terkasih. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang dewasa adalah orang-orang dewasa itu adalah makanan keras yang mereka makan yang mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi bukan hanya memikirkan hal-hal dasar itu tadi, tetapi yang difikirkannya adalah dia dapat membedakan yang baik dan yang tidak baik, atau yang jahat dan yang tidak jahat. Itu yang penting. Yang penting di situ. Jadi kita mampu melakukan sesuatu yang tidak baik atau mampu kita melakukan yang baik, itu adalah karunia atau Roh Kudus dalam kita yang terus berkembang. Roh Kudus dalam diri kita itu terus berkembang dan berbuah sehingga kita boleh menghasilkan buah atau buah-buah di dalam roh. Jadi saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, masih banyak orang yang sibuk. Saya pernah didebat oleh orang, kamu itu Eriano cuma dipercik, belum diselam. Orang percik itu masih harus diselam. Aduh, saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, itu sangat salah besar. Kalau kita hanya berdasarkan, kalau dia memang pada saat dia lahir baru itu langsung karena orang tuanya memang selam, ya silahkan, nggak usah lagi dipercik. Ya silahkan, kalau dia selam ya selam, nggak usah kita mendebat orang yang cuma percik. Karena itu adalah kalau firman Tuhan mengatakan pada ayat ke-13, barang siapa yang masih memerlukan susu, ia tidak memahami tentang ajaran kebenaran. Sebab ia masih anak kecil. Jadi hal-hal orang yang meributkan masalah baptis ini, baptis itu masih anak kecil. Masih anak kecil. Orang masih sibuk, kalau dia Kristen itu harus ditumpangkan tangannya baru dia sembuh dan sebagainya. Itu masih anak kecil. Atau masih orang masih sibuk tentang bercerita tentang kebangkitan orang-orang mati, itu masih anak kecil. Atau tentang hukuman itu anak kecil. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, yang penting itu kita punya panca indera yang terlatih sehingga kita boleh membedakan yang baik dan yang tidak baik, yang jahat dan yang tidak baik. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, jangan sampai nanti kita kembali seperti Lucifer mengkudeta Tuhan. Itu yang paling penting, bahwa kita itu adalah anak-anak Allah yang sudah dilahirkan kembali. Orang-orang yang sudah dilahirkan kembali dipenuhi oleh Roh Kudus itu, dia tidak akan mengkudeta Tuhan. Kita akan menjadi malaikat, saudara yang terkasih oleh Tuhan. Mari kita latih panca indera kita sehingga betul-betul terlatih. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik, kita akan ada merasa seperti tertusuk di dalam hati kita itu, bahwa kita harus bertobat. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, darah yang telah Tuhan Yesus tumpahkan itu, dia sudah menebus kita dari dosa masa lalu kita. Dia sudah menebus kita dari dosa kita pada saat ini. Dia sudah menebus kita dari dosa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, kita sudah ditebus. Mari pergunakan hidup kita ini untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam hidup kita.
Kemudian saudaraku yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-24 di sana dikatakan, dan ialah yang memberikan bagi rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua baginya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepada kamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, kita sudah bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan kita seperti anak kecil. Anak kecil itu hanya susu. Dan jika demikian, kita belum bertumbuh. Kita harus terlatih bahwa ini tidak benar, ini benar, kehendak bebas yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita pergunakan bahwa semua yang kita lakukan itu adalah untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Tuhanlah kekuatan kita, Tuhanlah yang menjaga kita, Tuhanlah yang mengajarkan kita. Jadi segala yang kita lakukan hari ini adalah untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Janganlah kita meletakkan dasar-dasar seperti yang saya katakan tadi, sebab itu masih anak kecil. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan. Karena itu biarlah kami terus bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu ya Allah. Biarlah kami menjadi manusia yang dewasa di dalam iman pengharapan kami kepada Engkau ya Tuhan. Tahu membedakan yang baik dan yang tidak baik. Kami mampu melakukannya itu karena campur tangan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah hari akan datang hidup kami semakin dibaharui dalam kebenaran firman-Mu ya Allah. Pun orang-orang yang menonton channel ini Tuhan diberkati oleh Tuhan. Sehingga mereka bukan lagi anak kecil yang hanya sibuk hal-hal yang mendasar itu Tuhan. Tetapi mereka boleh mengubah hati dan pikiran mereka. Mereka memiliki pengalaman, memiliki iman yang dewasa dalam firman-Mu Tuhan. Karena Kristuslah kepala dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.